عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Oke, udah 6 soal. Selamat. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Alhamdulillah. Lancar ya? Alhamdulillah ya. Koneksi lancar. Kulitin. Ya. Kita tanya-tanya dulu ya. Mas ini jangan sampai lolos ini. Ya, kalau boleh tahu Masnya umur berapa, terus mulai hafal 30 juz dari umur berapa? Saya umur 18 tahun kan. Waduh. Udah lulus. Udah sekarang kuliah sekarang di Al-Imarat. Itu hafal 30 juz dari umur berapa? Dari kelas berapa? Kalau tasmiknya sih baru tahun 2020 kemarin bulan Juni tasmik disimain sekali duduknya itu. Cuma kalau mulai ngafalnya dari umur kelas 1 SD. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Orang tua berarti itu gimana? Dari orang tua atau keinginan sendiri itu gimana? 1 SD itu berarti umur 6 ya? 7? Iya 6 tahun. Waktu itu kan anak di kepondokin tuh Kang di Jogja waktu itu. Cuma pondoknya nggak fokus ke hafalan, cuma ya adalah hafalan Qur'annya di situ. Cuma nggak terlalu fokus gitu. Berarti dari SD terus konsisten sampai SMP sampai SMA. Ya alhamdulillah Kang, cuma yang konsisten banget tuh pas SMA Kang. Yang di pondok yang fokus ke tahfidz gitu. Oh, karena di situ fokus ke tahfidznya ya. Iya, Kang. Kenapa yang beda tuh waktu sebelum mondok di tahfidz sama yang pada saat sesudah? Yang kerasa beda tuh apa tuh? Nah, ini jadi kalau dari sisi hafalannya, kalau waktu sebelum di pondok tahfidz tuh hafalan tuh hanya nggak terlalu mungkin gitu Kang. Tapi pas udah ke pondok tahfidz itu sistemnya beda lagi. Jadi kita tuh nggak disebut 30 juz ketika kita tuh cuma sekedar hafal. Maksudnya hanya baru sekedar selesai setoran. Jadi harus ditasmiin sekali duduk 30 juz. Iya. Dalam satu hari. Berapa jam itu berarti ya? Biasanya dari subuh waktu itu Ana 10 jam waktu itu. 10 jam alhamdulillah selesai. Oke. Menarik ya. Berarti tadi ya dia fokus ngawal seharian. Dan tadi mindsetnya ya kalau belum store semua, belum dikatakan jangan merasa. Iya, jangan merasa ya. Ini masalahnya. merasa hafal. Iya. Sekali duduk juz amma aja bisa salah-salah. Saya sekali duduk langsung merasa hafal 30 bukan 20 juz. Juz 30. Ya Allah. Nah ini apa nih? Cuma di situ di pesantren tahfiz Ana juga itu nggak cuma tahfiz doang sih Kang, ada belajar bahasa Arabnya gitu. Jadi nggak cuma tahfiz tok gitu. Iya. Tuh. Tapi ininya jamnya sehari gimana? Hitungan manajemen waktunya? Kalau setoran sih normal sih Kang, jadi cuma maghrib sama subuh gitu. Maghrib sama subuh aja. Nah sisanya itu dipakai buat ngafal sama murojaah. Sisanya tuh sisa selain subuh sama maghrib. Nah ya, jadi itu bukan formal sih Kang, ininya pondoknya, jadi nggak ada sekolahnya. Oh gitu. Nah ini nggak tahu nih, coba ke Mas Tommy deh. Soalnya kan kita di Pondok Aba itu, di Pondok Nurul Off itu salah satu KPI kita juga, ibaratnya targetan kita juga untuk hafalannya tuh. Cuman kan nggak tahu ya, dengan sistem di pondok itu kan ada belajar digitalnya, belajar macam-macam lah gitu ya. Mungkin nanti Mas Tommy bisa jelasin gimana apa ini dan apa masukannya gitu, karena kan katanya udah pernah ngalamin nih mondok, juga ternyata pas gini ternyata gue malah lebih full gitu. Mungkin Mas Tommy bisa jelasin dulu gimana tuh metode kita, waktunya juga. Iya. Kalau di pondok sih nanti alokasi waktunya dari sebelum subuh dan juga ba'da subuh, kemudian nanti langsung setoran, dan juga kita punya waktu ba'da asar halakoh tahfidz juga, nanti juga setoran. Mungkin saya yang lebih bertanya ke Masnya adalah gimana sih metode menghafalnya dan cara jaganya, mungkin ke arah sana sih. Kalau saya cara kalau menghafalnya sih kan banyak ya metode menghafal mah.
Kalau saya mah satu halaman misalnya satu kali ngafal itu satu halaman. Nah, itu dibagi jadi dua, setengah halaman dulu. Saya ulang dulu setengah halaman pertama, terus sudah hafal baru saya tutup Quran, jangan dilihat. Habis itu lanjut ke setengah halaman kedua. Coba dilancarin dulu dibaca, habis itu baru ditutup Quran setengah halaman yang kedua, habis itu baru digabungin setengah halaman pertama sama setengah halaman kedua. Habis itu coba dibilghoibkan gitu. Terus distorkan ke kiai gitu. Gitu sih kan. Terus kalau cara penjagaannya, alhamdulillah waktu itu saya sempat waktu di pondok tuh sehari itu setidaknya 2 juz lah ya, 2 juz. Terus seminggunya harus ada 3 juz hafalan yang disetorkan di depan anak-anak gitu, di depan yang mustami lah, di depan yang penyimaknya gitu. Yang udah lancar banget gitu ya, dikoreksi atau apa gitu ya. Ya, jadi dikoreksi gitu. Memang kalau disimpulin ya memang butuh guru ya, butuh kayak circle komunitas penghafal semua gitu ya, kayak di pondok gitu. Iya, karena kan lingkungan berpengaruh gitu. Ya. Berarti seberapa besar pengaruh lingkungan dan tadi ya yang tes, terus yang dengar gitu kan? Itu gimana? Pernah nggak ngafal tanpa adanya mustami, tanpa adanya yang ngetes gitu? Dan akhirnya lancar gitu. Atau apa bedanya tuh ketika ada yang dengerin sama yang nggak ada? Gini, kalau menurut Anamah, jadi menghafal itu pasti butuh yang namanya penerima setoran atau ustadz lah gitu ya. Yeah. Yang yang penerima setorannya gitu. Karena kita nggak bisa menjamin apakah hafalan kita ini benar atau enggak gitu. Jadi harus diteskan gitu. Terus juga butuh suasana atau ya bi'ah yang bagus gitu, suasana yang emang kondusif dalam menghafal. Karena banyak juga teman saya yang ya sekalipun itu pesantren tahfiz ada yang ya main-main gitu. Itu tergantung juga sih dari diri sendiri, juga tergantung dari yang paling berpengaruh tuh lingkungan sih. Iya. Apa godaan paling besar? Kan biasa kalau yang dia pondoknya cewek cowok mungkin godaan lawan jenis atau mungkin godaannya godaan ekonomi gitu. Mikirin duit gitu kan. Kalau yang udah tua-tua. Kalau di usia muda 20 tahun itu apa godaannya biasanya paling gede? Apa ya, kalau saya mah godaannya ya bosen aja sih kan. Bosen. Jenuh gitu. Hafalin terus ya bosen jenuh. Terus orang atasnya gimana, Mas? Nah, itu tuh. Kalau saya waktu bosan misalnya lagi ngafal terus bosan, saya tutup Al-Quran terus saya cari aktivitas lain lah untuk bisa ngembaliin mood gitu. Nah ini kalau Afif atau ya tidur ngambilin aktivitasnya main PS dulu 3 jam, hafalannya cuma 5 menit. Astagfirullah. Nonton drakor 100 episode. Aduh, udah ngeles moodnya dulu lagi boring gitu. Nontonnya 3 jam, balik lagi hafalannya cuma 5 menit. Enggak ya Mas ya. Aktivitasnya apa tuh? Misalkan apa, mancing atau jalan-jalan atau apa tuh? Gimana? Aktivitasnya apa misalnya? Jalan-jalan gitu kali ya, belanja gitu kali atau ya, enggak sih, enggak paling kalau saya kalau di pondok paling tidur paling Kang. Tidur. Balikin mood dengan tidur. Siap. Iya, karena kan otaknya ngebul gitu Kang. Iya, benar. Menjauh dari maksiat juga kan kalau tidur. Oke. Terima kasih. Ini udah ditunggu ya alamatnya dan nomor handphonenya di DM ya. Selamat sudah dicatat ya. Insyaallah. Jazakallah khairan katsiran kanan. Ya. Barakallahu fikum Mas Farhad. Oke. Tadi ya. Mudah-mudahan kita dapat pelajarannya ya. Bosan tuh tidur ya. Catatan. Tapi tinggal nanti yang dengerin gantung mau pakai yang mana aja sih. Kan tadi barusan setengah halaman tuh. Yang sebelumnya kita dapat tips 1 ayat 1. Ayat. Nanti mungkin ada SD hari 5 ada gak kayak gitu? Ya, sebenarnya kemarin dari yang live-nya kemarin tuh Kang Dewa. Minggu kemarin itu ada yang 1 hari 1 ayat itu akhirnya kita adopsi dengan bismillah tuh. Kan kita ada para pengajar tuh mentor.
Ya, awalnya kita cuma menguasai ilmu digitalpreneur, kita ada target yuk sehari 1 ayat gitu. Ternyata di Al-Baqarah itu jumlah ayatnya kan 285 ya. Kalau ada waktu setahun, kita udah selesai 2,5 juz itu hampir. Yang namanya dikit Al-Baqarah selesai setahun tuh. Satu ayat 1 hari. Masya Allah. Kami betul doang Sabtu hari. Al-Baqarah ya. Iya. Iya, itu ada yang 1 ayat 1 halaman juga loh di Al-Baqarah. Pas lagi satu tapi kan halaman. udah panas nanti. Udah panas kan, udah punya hafalan yang lumayan. Iya. Poinnya tuh sebenarnya kalau lalu tuh pertanyaan yang menarik itu adalah ya tadi siapa yang mengharuskan cepat. Tuh bikin target tiap tahun misalkan gua target hafal 10 juz atau semua gitu kan. Gue pernah capek kan. Salah, satu saja sudah. Iya. Oke, kita lanjut ya, Kang ya. Lanjut. Tadi ada beberapa yang udah saya catat ya, teman-teman. Tuh ada yang nanya kan tips menghafal cepat. Ini siapa yang mengharuskan cepat? Gak harus cepat juga. Cepat hilang cepat. Okay. Padahal kalau udah cepat juga murojaahnya tiap hari juga kan, sama aja. Sama-sama tidak bisa lepas dari Quran. Ya. Goalnya jangan hanya cepat teman-temannya, tapi juga dekat gitu, dekat dengan Quran. Oke, ini username-nya juga ngaruh ya. Ya. Berarti tergantung dengan hafalan lancar, jaringan lancar, dan ibadah lancar ini memang keberuntungan gitu. Tergantung amal soleh nih dan ibadahnya bisa ke-invite. Iya. Kadang-kadang saya tadi baca komen terus udah nandain orang terus nggak bisa dong dipanggil. Mana ini? Kita cari lagi ya? Atau yang dari Mas Tommy nih, sebentar saya cek. Oke, enggak. Kalau masih aktif ya dia ya. Kalau masih aktif ya. Nggak bisa juga, nggak bisa Mas. Tadi yang lain ya, atau yang tadi yang nomor 2 ya. Nggak ada dong. Oke. Saya cari lagi dari kolom komen ya. Yang barusan nggak bisa dipanggil. Nah ini. Oke, bentar. Nggak ada, Mas. Saya bantu kirim list lagi ya, Mas, di Tele. Ya. Ya, yang barusan itu yang terbaru itu saya ketik di sini belum bisa. Jadi pas diketik username-nya nggak ada gitu. Nah ini keajaiban ini. Mana ya? Bentar, coba kita cari lagi. Atau bisa nggak dari mereka yang request apa namanya? Bisa sebenarnya. Disambungkan ya. Cuman kita nggak tahu ya dia berapa juz ya. Oh iya benar. Nah ini coba kita undang nih. Ya Prof dong. Jadi peminta aktif atau ya. Nah ini dia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lagi nih kita. Mas siapa namanya? Wah, Mas sorry. Kayaknya lagi di pondok. Iya. Oke, Mas Basori, hafal berapa juz? Dan udah siap belum 3 juz terakhir mungkin ya? Ya, untuk sementara 3 juz terakhir siap. Enggak, Mas Tommy, boleh dimulai. Ya.
Barangkali Mas Bushari ya bisa geser sedikit mungkin cepat ya, soalnya terdengar suara di belakangnya baca Quran. Iya. Oh iya. Sebenarnya yang lebih Kita pakai tenang headset juga. suasananya. Ya. Kok makin kenceng ya? Ya makin kenceng nih suaranya. Oke. Mau dilanjut atau gimana Mas Afik? Lanjut. Ini aja nggak apa-apa. Oke. Sudah siap Mas Bushari? Insya Allah siap Mas Tommy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم عذابا شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون. Tolong ulangi sekali lagi Mas Tommy. Oke, siap. Oke. Terus terakhir Mas. أعد الله لهم عذابا شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذاب شديد إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Soal yang kedua. Ya. إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت الماغية لا تغني يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه. Ya, cukup. Enggak, lanjut Kang Dewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل ندلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل على من بني إسرائيل والطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya. من الشيطان الرجيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن Ya, oke. Soal ke 5 ya. Dari juz 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Tolong Tuhan Kang Alfi. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Surat apa? At-Tauf. As-Saff. Cluenya masih awal-awal ya ini ya. Awal-awal surat As-Saff. Tuh, tambahin cluenya. Atau suara saya nggak kedengaran? Atau ganti soal? Ya kurang. Ya, ganti soal aja kali ya. Coba cari 29 kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Surat Muzammil. Oh iya, makasih.
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asha fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Coba ulangin dari fakaifa ya. Fakaifa. Ya, diulangin lanjutannya ayat itu. Fa'asha fir'aun fa'asha saja ya. Ya, lanjut. Fa'asha fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asha fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء wildana shiba. Jadi satu kata lagi, ayat itu tuh wildana shiba. Jadi enggak panjang. Coba pakai fa. Dilanjutin ayat berikutnya ya. Oh iya, pakai fa coba. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Lanjut. Terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusalil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yaqdirul laila wan nahar alima an lan tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا